Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Mari sama-sama kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita boleh bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Saya percaya di dalam tempat ini, mari sama-sama kita hati kita meninggikan nama Tuhan. Berkuasa di atas segala Tuhan. Amin. Sama-sama katakan, Roh Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang berkuasa.
Kami katakan tidak ada Allah yang sedahsyat dan sebesar Engkau. Haleluya. Kau sungguh indah, tiada tandanya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib, sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua
Yesus Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan di atas segalanya. Kami kagum hormat akan Engkau, dan kami percaya Engkau Roh Kudus ada di tempat ini. Jamah setiap hati kami, jamah setiap umat-Mu yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Kekuatan Allah yang bersama dengan kami. Biar hari ini kami boleh mengalami Engkau Tuhan. Dalam ibadah kami boleh mengalami Engkau. Kami diubahkan oleh karena dahsyat dan kuasa. Haleluya. Mari sama-sama datang dan menghadap Tuhan. Sama-sama datang. Ku kagum hormat akan Engkau. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum
hari ini Tuhan, tidak ada jemaat yang tidak mengalami Engkau. Setiap kami pagi hari ini mengalami Engkau. Tuhan, kami percaya Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita di pagi hari ini. Bekerjalah, jangan pernah berhenti Tuhan, Engkau berbicara pada setiap kami lewat hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Kami berdoa biar Tuhan terus menjamah kami, tidak terhenti. Tuhan Yesus, Engkau terus bekerja, menyatakan kuasa dan mujizat kami hari ini Tuhan. Sebab kebangunan rohani terjadi dalam setiap kehidupan kami. Karena kami percaya akan Roh Kudus yang sanggup menjamah dan mengubahkan hidup kami. Terima kasih. Ya, kami sambut firman-Mu pagi hari ini dalam nama Yesus Kristus. Ya, berdoa bersyukur. Saya sama-sama katakan amin. Shalom you people, selamat bertemu kembali dalam ibadah online kita hari ini. Kita baru saja memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan begitu luar biasa. Saya berharap kita tetap on fire, tetap bersemangat untuk belajar firman Tuhan. Bahkan biar hati kita dipenuhi hati yang lapar dan haus akan kebenarannya. Firman Tuhan hari ini saya kasih judul Takut akan Tuhan. You people, kehidupan kita sebagai orang muda hari-hari ini sangat dipengaruhi oleh sosial media yang ada. Banyak dampak positifnya, namun juga banyak dampak negatifnya. Saya melihat orang-orang muda mulai berkreativitas lewat sosial media. Mereka membuat konten, mengedukasi dengan baik, membagikan talent mereka. Mereka bisa berbahasa asing, mereka mengajar, bermain musik, mereka mengajar. Bahkan anak-anak Tuhan mereka mulai bersaksi akan Tuhan, membuat kesaksian kehidupannya, mengajar firman Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan. Dan itu sangat menjadi berkat. Saya percaya semuanya ini Tuhan izinkan supaya Injil Kerajaan Allah bisa sampai kepada penjuru bumi. Tetapi kita sadar juga banyak dampak negatif di dalamnya. Banyak orang-orang muda membuat konten yang tidak sesuai lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Bahkan mereka tidak peduli lagi dengan nama baiknya. Mereka pamer kesombongan, pamer kekayaan untuk kesombongannya. Mereka membuat konten pornografi, mereka membuat konten kekerasan, tidak lagi peduli dengan nama baiknya, bahkan merugikan kesehatannya sendiri. Berapa waktu yang lalu saya melihat bagaimana ada orang muda makan cabai sebanyak-banyaknya supaya dilihat banyak orang. Sampai akhirnya dia sakit, harus dirawat di rumah sakit. Sudah tidak peduli dengan tubuhnya. Bahkan tidak peduli dengan kesehatannya. Yang penting followernya banyak. Yang penting dapat uang banyak di situ. Mereka tidak memperdulikan harga dirinya lagi. You people, ini tanda bahwa orang-orang muda sudah mulai kehilangan rasa takut akan Tuhan dalam kehidupannya. Mereka tidak peduli lagi dengan yang namanya dosa. Mereka tidak peduli lagi dengan yang namanya Tuhan. Yang penting apa yang mereka mau mereka dapatkan. Bahkan tanpa disadari atau mereka sadar, dalam kehidupan mereka sehari-hari pun banyak orang-orang muda yang kehilangan rasa takut akan Tuhan. Orang-orang muda lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan.
Ini terbukti ketika mungkin banyak orang-orang muda yang sendirian. Mereka melihat HP-nya, melihat tayangan pornografi di dalamnya sendirian. Tidak ada yang tahu mereka menikmati sedemikian rupa. Kalau ketahuan orang tua, ketahuan guru atau orang-orang yang disegani, mereka akan malu sekali. Mereka akan terpukul, mereka akan malu sekali. Tetapi ketika tidak ada yang tahu, mereka enjoy aja. Mereka tidak peduli. Seberapa banyak orang-orang muda yang ketika mereka mengerjakan ujian, ya mungkin mereka nyontek. Ketika mereka mengerjakan tugas-tugas proyek-proyek mereka menyuruh orang lain, gak peduli lagi. Yang penting dosennya gak lihat, yang penting gurunya gak lihat, yang penting hasilnya bagus, beres. Berapa banyak orang-orang muda yang ketika bekerja, yang penting atasannya gak lihat, yang penting pemimpinnya gak lihat. Tapi mereka melakukan sesuatu yang tidak benar, mencuri waktu saat mereka bekerja. Bahkan mereka mungkin korupsi. Mereka tidak jujur dalam keuangan. Mereka tidak bekerja dengan baik. Mereka tidak takut asal atasannya tidak melihat, asal aman-aman saja. Ini tanda bahwa seringkali kita lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Allah melihat kita selama 24 jam. Ketika engkau melihat HP, melihat tayangan-tayangan yang tidak benar di dalamnya, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang merusak pikiran dan hidupmu, maka Tuhan ada di sana. Tuhan melihat itu. Tuhan Raja segala raja yang sangat berpengaruh dalam kehidupanmu. Dia melihat engkau. Meskipun orang tuamu atau orang-orang yang kau segani tidak tahu, tapi Tuhan melihat. Ketika engkau berbuat jahat, ketika engkau tidak jujur, curang, meskipun orang lain tidak melihat, bahkan memuji karena hasil pekerjaan atau hasil nilai kita bagus, tetapi Tuhan tahu yang sesungguhnya atas setiap kehidupan kita. Dan tahukah bahwa sesungguhnya yang mempengaruhi masa depan kita itu bukan hanya orang tua kita, bukan hanya guru kita, bukan hanya atasan kita, tetapi yang mempengaruhi masa depan kita adalah Tuhan, Raja di atas segala raja, yang melihat kehidupan kita selama 24 jam. Oleh sebab itu, hari ini kita akan belajar bagaimana kita takut akan Tuhan. Karena itu sangat penting dalam kehidupan kita. Dan hari-hari ini sangat krisis rasa takut akan Tuhan bagi setiap orang-orang muda yang ada. You people, apakah itu takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan adalah sangat berbeda dengan ketakutan akan Tuhan. Kata-kata ketakutan itu menunjukkan bagaimana dia merasa takut akan hukuman yang daripada Tuhan. Seringkali orang-orang ketakutan akan Tuhan, bukan takut akan Tuhan. Mungkin dia mentaati firman Tuhan, mungkin dia tidak melakukan dosa, tetapi dia lakukan karena dia ketakutan akan hukuman yang daripada Tuhan. Sehingga ibadahnya adalah ibadah agamawi. Karena dia beribadah, dia berbakti kepada Tuhan hanya karena sebab akibat saja. Wah, kalau aku taat, aku diberkati. Kalau aku tidak taat, aku dihukum. You people, kekristenan bukanlah sebuah agama yang berisi hanya sebab akibat saja. Tapi kekristenan berisi adalah hubungan, keintiman antara kita dengan Allah, pencipta segalanya. Dan ini diberikan contoh sendiri oleh Tuhan ketika dia Raja segala raja, Yesus, dia yang ada di surga, dia rela turun ke dunia untuk membangun hubungan dengan manusia. Sampai akhirnya dia harus mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Dia merendahkan diri sedemikian rupa supaya sama dengan manusia. Kekristenan adalah sebuah hubungan kasih antara manusia dengan Allah, penguasa bumi dan surga. Oleh sebab itu, takut akan Allah adalah perasaan kasih kita kepada Tuhan, perasaan cinta kita kepada Tuhan.
kita segan, kita hormat kepada Tuhan karena Dia Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Sehingga kita mentaati firman-Nya karena kita mengasihi Tuhan. Kita tidak mau menyakiti hati Tuhan. Kita tidak mau menyalibkan Yesus untuk kedua, ketiga, dan beberapa kali lagi Dia harus disalibkan oleh karena kita terus-menerus melanggar perintah-Nya. Itulah perasaan takut akan Tuhan. Bagaimana kita mengasihi Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, sehingga kita tidak melanggar akan perintah-Nya. Sehingga kita tetap berbuat kekudusan dalam kehidupan kita, melakukan firman Tuhan. Bukan karena sekedar takut akan hukuman, tetapi kita takut akan Allah karena kasih kita kepada Allah. Takut akan Tuhan adalah menjauhi kejahatan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan dalam Amsal pasal 8 ayat 13 dikatakan, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh tipu muslihat. Takut akan Tuhan adalah membenci segala kejahatan, kesombongan, dan tipu muslihat. Karena itu semua bisa menyakiti hati Tuhan. You people, takut akan Tuhan tidak menjauhkan kita daripada Tuhan, tetapi akan semakin membawa kita dekat dengan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan dalam Mazmur pasal 25 ayat yang ke-14 dikatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Tuhan itu dekat dan memberikan perjanjiannya kepada orang yang takut akan Dia. Jadi takut akan Tuhan justru membawa kehidupan kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita tidak takut Allah yang besar, luar biasa, penguasa, hakim yang menghakimi kesalahan kita. Kita takut akan hukuman dan sebagainya. Bukan takut yang menjauhkan kehidupan kita daripada Tuhan, tetapi justru membawa kita dekat karena kita melakukannya dengan kasih yang daripada Tuhan. Bagaimana supaya kita memiliki perasaan takut akan Tuhan? Yang pertama, tentunya kita harus sadar, membangun iman kita bahwa Tuhan itu selalu hadir dimanapun kita ada dan melihat apapun yang kita lakukan. Baik perbuatan kita, ataupun apa yang ada dalam hati kita, ataupun apa yang ada dalam pikiran kita. Tuhan tahu itu semua. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan hadir di mana kita ada. Saat ini saya percaya Tuhan hadir dimanapun engkau berada. Saat engkau beribadah, dimanapun engkau ada, apapun kondisimu. Bahkan di tempat saya ini ada, Tuhan hadir dan Tuhan melihat hati kita semuanya. Tuhan melihat kehidupan kita semua. Kita harus percaya. Karena kalau kita percaya bahwa Tuhan itu selalu hadir dimanapun kita berada, dan melibatkan Tuhan dalam seluruh aktivitas kehidupan kita, maka kita akan mempunyai rasa takut akan Tuhan. Kita harus tahu bahwa Tuhanlah yang memegang masa depan dan kehidupan kita. Ketika kita taat kepada kebenaran firman-Nya, maka Tuhan menjamin masa depan kita. Perasaan seperti itulah yang membuat kita juga takut akan Tuhan. Dan bagaimana supaya kita bisa memiliki perasaan takut akan Tuhan? Kita harus mengenal Tuhan lebih dalam lagi. You people, mungkin kita mempunyai teman, tetapi kita juga mempunyai sahabat. Yang lebih dekat lagi, kita mempunyai saudara. Kita mempunyai orang tua. Atau mungkin berapa banyak engkau yang sudah mempunyai kekasih, mempunyai pacar. Tentunya semakin dekat dengan hubungan dengan orang yang ada di sekitar kita, kita akan semakin enggan untuk menyakiti hatinya. Kita akan enggan menyakiti hati sahabat kita. Apalagi saudara kita, apalagi orang tua kita. Kita akan lebih enggan, lebih sayang menyakiti hati mungkin pacar kita daripada teman biasa kita. Kita akan sangat menjaga jangan sampai kita menyakiti hatinya.
Demikian juga, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita belajar kebenaran firman Tuhan, semakin kita belajar, maka kita akan semakin mengenal Tuhan. Semakin kita membangun keintiman kita dengan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Dan semakin dekat dengan Tuhan, maka kita akan semakin mengasihi Tuhan. Semakin kita mengasihi Tuhan, maka rasa takut akan Tuhan itu semakin kuat dalam kehidupan kita. Kita takut menyakiti hati Tuhan. Tuhan begitu mengasihi kita lebih dulu. Sekali lagi memberikan nyawanya, hidupnya bagi kita. Kita harus takut akan Tuhan. Youth people, kita harus mempunyai perasaan takut akan Tuhan, karena takut akan Tuhan itu juga bermanfaat bagi kehidupan kita pribadi. Nah, sekarang bagaimana? Sekarang kenapa kita harus takut akan Tuhan? Apa sih? Kenapa sih kita kok harus takut akan Tuhan? Yang pertama adalah kita takut akan Tuhan karena itu memang perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan begitu tegas kepada kita supaya kita takut akan Tuhan. Ulangan pasal 6 ayat 13 jelas dikatakan, demikian firman Tuhan, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Ini adalah sebuah perkataan yang serius yang daripada Tuhan. Dikatakan haruslah engkau takut akan Tuhan. Tuhan memberikan penekanan haruslah engkau takut akan Tuhan. Kita sepakat bahwa setiap firman Tuhan harus kita taati. Dan kalau kita taat kepada Tuhan, kita harus takut kepada Tuhan. Nah, kenapa firman Tuhan memerintahkan kita takut kepada Tuhan? Sebetulnya ini adalah untuk kebaikan bagi diri kita sendiri. Takut akan Tuhan adalah membawa keuntungan bagi kita sendiri yang melakukannya. Karena dampak daripada takut yang ke Tuhan adalah, yang kedua adalah takut akan Tuhan adalah akan membawa masa depan yang baik bagi kehidupan kita. Takut pada Tuhan akan memberikan janji masa depan bagi setiap kehidupan kita. Firman Tuhan katakan dalam Amsal pasal 23 ayat 17 sampai dengan 18 dikatakan, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Firman Tuhan katakan ketika kita takut akan Tuhan, maka dampaknya itu buat kita sendiri. Harapan kita tidak hilang, masa depan sungguh ada. Kenapa demikian? Karena orang yang takut akan Tuhan adalah seorang yang berintegritas, seorang yang bisa dipercaya Tuhan, sehingga Tuhan sanggup mempercayakan masa depan yang baik. Tuhan sanggup mempercayakan berkat-berkatnya bagi kita. Tuhan sanggup mempercayakan sebuah posisi kedudukan bagi kita. Tuhan sanggup mempercayakan segala sesuatu yang besar bagi kita, karena kita orang berintegritas. Oleh sebab itu Tuhan menjamin masa depan kita ketika kita takut kepada Tuhan. Yang ketiga, kenapa kita harus takut kepada Tuhan? Karena di dalam takut pada Tuhan itu ada perlindungan atas hidup kita. Firman Tuhan katakan dalam Amsal pasal 14 ayat 26 dikatakan, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Kenapa dalam takut pada Tuhan ini ada perlindungan? Youth people, ketika kita berbuat benar, hidup kudus meskipun tidak dilihat orang, maka perlindungan Tuhan itu ada pada kita. Tetapi ketika kita berbuat curang, kita berbuat jahat ketika tidak dilihat orang, maka iblis bisa melihat kita. Dan iblis akan melihat bahwa ada celah untuk dia boleh menyerang kehidupan kita. Sehingga dia ada kesempatan untuk menghancurkan kehidupan kita. Baik secara jasmani, baik secara rohani. Karena ada celah yang kita buat. Ketika tidak ada orang lain, kita berdosa. Tetapi ketika kita takut akan Tuhan, ketika tidak ada siapapun
kita tetap berbuat benar, maka kita melindungi diri kita sendiri dari setiap celah yang ada yang dimanfaatkan oleh kuasa kegelapan untuk menyerang baik jasmani atau rohani kita. Itulah sebabnya dikatakan di dalam takut pada Tuhan itu ada perlindungan atas setiap kehidupan kita. Saya percaya ketika kita menjadi orang yang takut akan Tuhan, maka Tuhan akan menjagai kita, memberikan kekuatan bagi kita, menjaga hidup kita, baik jasmani, kekuatan kesehatan kita, baik jiwa kita, baik roh kita akan tetap terjaga di dalam Tuhan ketika kita takut akan Tuhan. Yang keempat, takut akan Tuhan akan memberikan hikmat dan kepandaian bagi setiap kita. Saya percaya bahwa setiap kita pengen menjadi orang yang pandai, bahkan berhikmat. Karena hikmat dan kepandaian adalah kunci daripada kesuksesan dalam kehidupan kita. Dan ini janji Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Amsal pasal pertama ayat yang ke-7 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Dikatakan takut akan Tuhan itu permulaan pengetahuan. Ketika kita takut akan Tuhan, maka Tuhan akan membuka hati dan pikiran kita untuk menerima pewahyuan yang baru, kreativitas yang baru, sesuatu yang baru yang daripada Tuhan atas kehidupan kita. Karena kita orang yang dipercaya Tuhan, maka Tuhan akan memberikan sesuatu yang baru bagi kita, memberikan pengetahuan yang baru bagi kita, dan Tuhan berikan kepandaian, hikmat dalam kehidupan kita, sehingga itulah kunci keberhasilan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, seberapa banyak engkau yang merindukan untuk menjadi orang yang pandai, yang berhikmat, maka takutlah akan Tuhan dalam kehidupanmu, sehingga kepandaian dan hikmat Tuhan itu diberikan kepadamu. Yang kelima adalah takut akan Tuhan itu bisa memberikan kepada kita untuk kita bisa memilih pilihan secara tepat. Karena firman Tuhan katakan dalam Mazmur 25 ayat 12 dikatakan, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepada Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang yang takut kepada Tuhan itu bisa memilih jalan secara tepat dalam kehidupannya. Beautiful. Sebenarnya kehidupan kita itu setiap hari penuh dengan pilihan. Kita mau masuk sekolah aja harus milih. Sekolah A, sekolah B, atau yang mana. Kita mau masuk universitas saja harus memilih kampus yang mana yang harus kita pilih. Pekerjaan juga gitu. Pilih yang mana pekerjaan yang harus kita pilih. Pasangan hidup juga begitu. Ada banyak pilihan. Kalau pilihan kita salah, maka kita tidak akan bisa maksimal berjalan dalam rencana Tuhan. Dan bukan hanya itu saja. Sebetulnya setiap detik, setiap waktu, kita itu selalu menghadapi pilihan demi pilihan di depan kehidupan kita. Dan kesuksesan kita itu tergantung dari pilihan kita. Apakah itu benar, apakah itu tepat yang kita pilih. Orang yang bisa memilih sebuah jalan kebenaran, dialah orang yang sukses. Dan dikatakan, orang yang takut akan Tuhan, maka Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Ketika Tuhan menunjukkan jalan itu, tentunya jalan itu pasti 100% adalah jalan yang tepat bagi kita. Oleh sebab itu, kunci kesuksesan juga adalah takut akan Tuhan. You people, Tuhan memberikan perintah untuk kita takut kepada Tuhan. Bukan hanya untuk kepentingan Tuhan, tapi sebenarnya untuk kepentingan kita sendiri. Supaya kita menjadi orang yang berhasil sebenarnya di mata Tuhan. Bukan hanya di mata manusia, bukan hanya di mata dunia, tapi kita menjadi orang yang sepenuhnya berhasil di mata Tuhan. Kita diberkati Tuhan, dan hidup kita menjadi saksi, menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita juga bisa dinikmati Tuhan. Tuhan suka dengan kehidupan kita, karena kita menjadi orang yang berintegritas, takut akan Tuhan. Dilihat orang atau tidak, kita tetap melakukan kebenaran sebagaimana yang firman Tuhan mau. You people, mari kita menjadi orang-orang muda yang takut akan Tuhan. Karena masa depan kita yang sesungguhnya itu bukan tergantung penilaian
orang lain semata. Tetapi masa depan kita yang sungguhnya itu tergantung daripada penilaian Tuhan yang empunya bumi dan surga, yang menciptakan kita, yang merancang kita. Dan dia punya rancangan yang terbaik atas kehidupan kita. Asal kita percaya kepada Tuhan. Dan kita punya roh, jiwa, pikiran yang takut akan Tuhan. Sekali lagi, ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, membangun kehidupan kita bersama dengan Tuhan, semakin mengenal Tuhan, maka kita akan semakin takut akan Tuhan. Jadilah orang-orang muda yang takut akan Tuhan, sehingga hidupmu akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Haleluya. Tuhan memberkati. You people, kita akan mengakhiri ibadah online kita hari ini. Kita akan berdoa, bersyukur, dan menerima berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu boleh menjadi rema atas kehidupan kami, sehingga kami menjadi orang-orang muda yang takut akan Tuhan, sehingga hidup kami boleh dibuat Tuhan menjadi berhasil. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, di dalam nama Yesus Tuhan. Dan orang-orang muda, angkat tangan-Mu, biar diberkati hidupmu dimanapun engkau berada, ketika engkau mengandalkan Tuhan, ketika engkau percaya kepada Tuhan, ketika engkau punya roh yang takut akan Tuhan, maka hidupmu akan dibuat berhasil dan diberkati. Apapun yang kerjakan akan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Di dalam nama Yesus Tuhan, Kau memberkati orang-orang muda di mana mereka berada. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur buat apa yang Tuhan kerjakan atas hidup kami hari ini. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.